Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aprilia, NIM D600 240 226. Karena NIM belakang saya 6, jadi saya dapat materi logam yang dilapisi galvanis atau baja sejenisnya. Nah, di sini saya mengangkat materi tentang baja karbon yang dilapisi galvanis. Karena isi makalahnya terlalu banyak, jadi saya ringkas menjadi PPT. Di bab satu pendahuluan itu ada dalam bidang teknik dan konstruksi, pemilihan material sangat penting untuk memastikan kekuatan dan ketahanan suatu bangunan atau produk. Baja karbon yang merupakan campuran besi dan karbon sering digunakan karena kekuatannya, kemudahannya pembentukan, dan harga yang terjangkau. Namun, baja ini rentan terhadap karat atau korosi, terutama di lingkungan lembab atau laut. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, baja sering dilapisi dengan seng melalui proses galvanisasi. Lapisan ini memberikan perlindungan katodik, di mana seng akan mengalami korosi terlebih dahulu untuk melindungi baja. Dua metode utama pelapisan galvanis adalah hot dip galvanizing dan electrogalvanizing. Baja galvanis hasil dari proses ini banyak digunakan dalam berbagai produk seperti rangkap atap, pagar, dan komponen kendaraan. Karena lebih tahan lama dan hemat perawatan, terutama di iklim lembab seperti Indonesia. Makalah ini bertujuan menjelaskan lebih lanjut tentang baja karbon, proses galvanisasi, manfaatnya, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di bab 2, tinjauan struktur, di 2.1 ada struktur mikro baja karbon. Baja karbon rendah seperti ST41 mengandung sekitar 0,08% sampai 0,20% karbon dan memiliki struktur mikro berupa ferrit dan perlit. Perit memberikan keuletan, sedangkan perlit meningkatkan kekuatan. Kombinasi ini menghasilkan baja yang stabil secara mekanik dan mudah dibentuk. Cocok untuk konstruksi dan manufaktur. Struktur mikro ini juga mempengaruhi kekuatan ketahanan terhadap korosi. 2.1 ada struktur lapisan galvanis pada baja karbon. Pada proses hot dip galvanizing, baja dicelupkan ke seng cair sekitar 450 derajat Celcius membentuk beberapa lapisan intermetalik. Yang pertama ada gamma, lapisan terdalam dan sangat keras. Yang kedua ada delta, lapisan transisi. Yang ketiga ada zeta, keras namun rapuh. Yang keempat ada eta, lapisan luar yang mengkilap dan lunak. Lapisan luar melindungi dari oksigen dan kelembapan serta bertindak sebagai pelindung anodik. Ketebalan lapisan dapat mencapai 100 μm, tergantung suhu, waktu pencelupan, dan kondisi permukaan baja. Di bab 3 ada tinjauan properties. 3.1 ada ketahanan terhadap korosi. Baja karbon yang dilapisi galvanis memiliki ketahanan korosi jauh lebih tinggi dibanding baja biasa. Lapisan seng bertindak sebagai anoda korban, menurunkan laju korosi menjadi sekitar 0,16 sampai 0,22 mm per tahun dibandingkan 1,36 mm per tahun pada baja biasa di lingkungan laut. 3.2 ada ketebalan dan struktur lapisan galvanis. Ketebalan lapisan seng dipengaruhi oleh durasi pencelupan. Semakin lama baja dicelup, semakin tebal dan merata lapisan yang terbentuk, dengan struktur intermetalik yang keras dan padat. 3.3 ada kekerasan permukaan. Pelapisan galvanis meningkatkan kekerasan permukaan baja. Baja karbon tinggi seperti SAE 1085 bisa mencapai kekerasan 95 HRB, sementara baja karbon sedang seperti AISI 1020 mencapai hingga 206 HPN, sehingga lebih tahan gores dan beban ringan. 3.4 ada sifat mekanik pasca galvanisasi. Galvanisasi tidak mengurangi kekuatan tarik baja secara signifikan. Meskipun sedikit mempengaruhi keuletan, dengan mengikuti standar internasional, sifat mekanik baja tetap memenuhi syarat untuk penggunaan struktural. Di bab 4 ada proses pembuatan material. Di 4.1 ada persiapan material baja karbon. Proses dimulai dengan memilih baja karbon berkadar rendah hingga sedang, kemudian melalui tahapan peleburan, pencetakan, dan pembentukan menjadi bentuk yang diinginkan. Di 4.2 ada pembersihan permukaan. Sebelum galvanisasi, permukaan baja dibersihkan dari minyak, karat, dan oksida
melalui degreasing atau penghilang minyak, pickling atau larutan asam untuk menghilangkan karat, fluxing atau mencegah oksidasi ulang sebelum pelapisan. Di 4.3 ada proses galvanisasi. Tiga metode utama pelapisan seng itu yang pertama ada hot dip galvanizing. Baja dicelup ke seng cair pada 450 derajat Celcius membentuk lapisan pelindung. Electrogalvanizing menggunakan elektrolis menghasilkan permukaan lebih halus. Galvanelium itu kombinasi HDG dan annealing menghasilkan lapisan keras dan mudah dicat. Di 4.4 ada pendinginan dan finishing. Setelah pelapisan, baja didinginkan, lalu diproses lebih lanjut seperti pemotongan, pengecatan, atau pelapisan tambahan. Di 4.5 ada pengujian kualitas. Beberapa pengujian penting dilakukan. Yang pertama ada uji ketebalan, itu menggunakan ultrasonic thickness measurement atau UTM. Yang kedua ada uji daya rekat dengan scratch atau pull-off test. Yang ketiga ada uji ketahanan korosi menggunakan salt spray test. Yang keempat ada uji kekuatan mekanik itu seperti uji tarik untuk menilai dampak galvanisasi terhadap kekuatan baja. Proses ini memastikan baja karbon galvanis memiliki kualitas pelapisan, ketahanan, dan kekuatan yang sesuai untuk kebutuhan industri. Di bab 5 ada performance dan material. Pada 5.1 ada karakteristik material baja karbon. Baja karbon, khususnya tipe rendah seperti ST41, memiliki struktur ferit dan perit yang memberikan keuletan dan kekuatan mekanik stabil. Baja ini umum digunakan dan dalam konstruksi dan industri, namun rentan terhadap korosi di lingkungan lembab atau laut. Di titik 5 di 5.2 performa ketahanan korosi, itu ada lapisan seng berfungsi sebagai anoda korban, melindungi baja dari korosi. Galvanisasi menurunkan laju korosi baja dari 1,36 mm per tahun menjadi sekitar 0,16 sampai 0,22 mm per tahun di lingkungan laut. Di 5.3 ada pengaruh pada sifat mekanik. Galvanisasi tidak menurunkan kekuatan tarik secara signifikan, namun bisa mempengaruhi keuletan. Kekerasan permukaan meningkat seperti pada SAA 1085 dan AISI 1020 membuat baja lebih tahan gores dan tekanan ringan. Di 5.4 ada kualitas lapisan dan proses pembuatan. Kualitas lapisan galvanis dipengaruhi oleh ketebalan. Semakin lama pencelupan, semakin tebal lapisannya. Yang kedua ada jenis proses. HDG untuk ketahanan tinggi, elektrogalvanis untuk hasil halus. Ketiga ada pengujian, dilakukan melalui uji ketebalan, adesi, korosi, dan kekuatan mekanik. Di 5.5 ada aplikasi baja galvanis. Baja galvanis banyak digunakan pada struktur bangunan seperti atap dan pagar. Yang kedua ada infrastruktur seperti tiang listrik dan jembatan. Yang ketiga ada kendaraan, itu di dalam bodi atau rangka. Terus wilayah lembab seperti Indonesia untuk daya tahan dan efisiensi jangka panjang. Di bab 6 ada kesimpulan, yaitu baja karbon merupakan material penting dalam dunia teknik dan konstruksi karena sifat mekaniknya yang baik, seperti kekuatan, keuletan, kemudahan pembentukan, dan harga terjangkau. Jenis karbon rendah seperti ST41 banyak digunakan untuk rangka bangunan, pipa, dan kendaraan. Namun, baja karbon memiliki kelemahan utama yaitu rentan terhadap korosi, terutama di lingkungan lembab atau laut. Untuk mengatasi hal ini, pelapisan galvanis, terutama metode hot dip galvanizing, digunakan sebagai solusi efektif. Proses ini membentuk lapisan pelindung dari seng dengan struktur intermetalik yang berperan melindungi baja baik secara fisik maupun elektrokimia, di mana seng bertindak sebagai anoda korban. Selain meningkatkan ketahanan korosi, pelapisan galvanis juga menambah kekerasan permukaan tanpa mengurangi kekuatan tarik baja secara signifikan. Proses galvanisasi yang baik memerlukan persiapan permukaan yang tepat dan mengikuti standar industri agar hasilnya optimal. Secara keseluruhan, baja galvanis sangat cocok digunakan di iklim tropis seperti Indonesia karena tahan lama, hemat perawatan, dan aman secara struktural. Pemahaman yang baik tentang sifat baja dan proses galvanisasi penting agar material ini dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai kebutuhan teknik dan industri. Sekian penyampaian materi tentang
baja karbon yang dilapisi galvanisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.